Lukas pasal yang ke-7 ayat 31-35. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama?" 32. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis." Ayat 33. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ayat 35. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang baru kita baca adalah salah satu perumpamaan yang Yesus berikan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, yaitu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu perumpamaan yang cukup unik, dan perumpamaan ini ada dalam kitab Lukas yang tadi kita baca, dan juga ada dalam Injil Matius, gitu ya. Dan di sini Yesus menggambarkan bahwa dengan apakah aku umpamakan orang-orang pada angkatan ini. Dan kemudian ada satu perumpamaan yang Yesus gambarkan yang cukup unik, yang sangat berbeda dengan perumpamaan yang selama ini kita dengar. Biasanya kalau kita dengar perumpamaan yang Yesus gambarkan, seringkali itu digambarkan sebagai orang dewasa, sebagai seorang penggarap lah, perumpamaan penabur dan segala macam. Itu menunjukkan figur yang dicontohkan di sana adalah seorang dewasa. Tetapi pada perumpamaan ini figur yang digambarkan oleh Yesus itu adalah figur anak-anak. Dan dia bilang di sana dikatakan bahwa orang pada angkatan ini itu seumpama dengan anak-anak yang duduk di pasar, gitu ya. Terus mereka saling menyerukan satu dengan yang lainnya. Dibilang, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis, gitu ya. Itu perumpamaan yang Yesus berikan tentang menggambarkan orang-orang pada zaman itu, menggambarkan tentang ahli Farisi dan orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Bagaimana mereka digambarkan seperti anak-anak yang duduk di pasar, gitu ya. Dan mereka saling menyerukan satu dengan yang lainnya. Kami meniup seruling, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis, gitu ya. Perumpamaan ini cukup unik tadi saya sudah bilang, karena perumpamaan ini digambarkan seperti figur anak-anak. Dan dilanjutkan di sana kemudian Yesus menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis dan Anak Manusia. Dan di sana digambarkan Yohanes Pembaptis, dia bilang tidak makan roti, tidak minum anggur. Kamu berkata kepadanya bahwa ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, tapi kamu berkata bahwa dia seorang pelahap, dia seorang yang suka berteman dengan pemungut cukai, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, gitu. Dan ini menjadi satu teguran yang Yesus gambarkan kepada orang-orang pada zaman itu, gitu. Sebelum kita akan membahas lebih jauh lagi tentang perumpamaan ini, saya ingin sama-sama melihat kenapa Yesus menggambarkan ini sebagai satu hal yang digambarkan seperti anak-anak yang duduk di pasar, gitu ya. Pada zaman itu yang seperti yang pernah saya bilang, bahwa pasar menjadi salah satu pusat kegiatan orang-orang pada waktu itu di samping dengan Bait Allah. Karena itu juga Bait Allah seringkali digambarkan orang banyak juga berdagang akhirnya di Bait Allah, dan itu menjadi satu sentra ekonomi dan akhirnya sentra peribadatan. Dan pasar ini sendiri menjadi sesuatu yang tempat yang sangat ramai, dan di sana ada banyak orang dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam ekspresi wajah yang diperhatikan oleh anak-anak pada waktu itu, gitu ya. Mungkin ada orang yang waktu itu bergembira karena dagangannya laku, ekspresinya muka gembira, gitu ya. Mungkin waktu itu ada orang yang kesal tetap karena dagangannya sama sekali tidak laku, dia menimbulkan muka yang sedang sedih atau kesal. Dan itu di sana ada sekelompok anak-anak yang memperhatikan, gitu ya. Ada sekelompok anak-anak yang duduk memperhatikan ekspresi wajah yang ditampilkan oleh banyak orang tadi, gitu ya. Dan Yesus menggambarkan bahwa ini seperti anak-anak yang duduk di pasar, dan mereka saling menyerukan satu dengan yang lainnya. Dan di sini digambarkan sebagai dua ekspresi, yaitu pertama adalah meniup seruling, suatu ekspresi gembira, tetapi dibilang kamu tetap tidak menari. Di satu pihak kami menyanyikan kidung duka, ekspresi sedih, tetapi kamu juga tidak menangis, gitu. Dan ini menjadi sesuatu hal bagaimana pada waktu itu anak-anak memperhatikan segala sesuatu yang ada di pasar dengan ekspresi macam-macam orang yang ada di sana. Dan Yesus umpamakan itu seperti orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat pada waktu itu, gitu ya. Nanti kita akan lihat maknanya lebih jauh lagi, saudaraku ya. Dan kemudian ini dikaitkan dengan Yohanes Pembaptis. Ya, kalau kita lanjutkan tadi ceritanya,
Waktu Yohanes Pembaptis datang, dia tidak makan roti, tidak minum anggur, kamu berkata ia kerasukan setan. Gitu. Dan kemudian anak manusia datang, dia makan, dia minum, kamu bilang dia pelahap dan sahabatnya pemungut cukai dan orang berdosa. Gitu. Nah dari sini kalau saya mau kaitkan dengan nyanyian yang dinyanyikan oleh anak-anak tadi, ada banyak orang menggambarkan bahwa anak-anak ini seperti kayak sedang bermain drama atau sandiwara-sandiwaraan gitu ya saudaraku ya. Jadi ada dua kelompok anak, kemudian kelompok yang pertama dia meniup seruling gitu. Tetapi kelompok yang kedua ternyata tidak mau menari juga, padahal sudah ditiupkan seruling. Dalam satu suasana yang digambarkan sukacita, dalam satu suasana yang digambarkan gembira. Tetapi kelompok anak yang satunya tetap tidak mau menari. Kemudian kelompok anak yang satunya itu menyanyikan kidung duka. Sekarang digambarkan suasananya sedih. Tetapi kelompok yang satu tetap tidak mau menangis. Sampai digambarkan bahwa di sana adalah kami sudah meniupkan seruling tetapi kamu tidak mau menari. Kami sudah menyanyikan kidung sedih tetapi kamu tidak mau menangis juga. Gitu ya. Jadi kalau di sana dikatakan dengan lebih jelas, kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak menangis. Gitu. Dan ini dikaitkan dengan peristiwa Yohanes Pembaptis dan kehadiran Yesus anak manusia. Gitu ya. Kalau kita kembali pada cerita tentang Yohanes Pembaptis, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis di sana digambarkan bahwa dia tidak makan roti, dia tidak minum anggur, dan kamu berkata bahwa dia kerasukan setan. Kalau kita bicara soal Yohanes Pembaptis, kita tahu bahwa dialah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan pesan utama yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah pertobatan yang menegur orang-orang pada zaman itu supaya mereka bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan karena mereka bertobat, maka mereka memberi diri untuk dibaptis. Jadi Yohanes Pembaptis datang dengan teguran yang keras. Yohanes Pembaptis digambarkan seperti kidung duka yang membuat orang bersedih pada waktu itu, yang membuat orang harusnya menangis. Tetapi yang terjadi mereka tetap tidak menangis. Gitu ya. Kalau kita lihat beberapa ayat tentang Yohanes Pembaptis, dalam Matius 3 ayat 1-2 dikatakan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Saya yakin kita semua sudah tahu hal ini, gitu ya. Dan seperti apa yang digambarkan tentang pribadi Yohanes ada di ayat yang keempat di Matius 3 tadi. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Gitu. Tadi Yesus katakan waktu Yohanes datang, dia tidak makan roti dan minum anggur. Kamu berkata dia kerasukan setan. Yohanes Pembaptis makanannya adalah belalang dan madu hutan, gitu ya. Dan itu dianggap oleh orang Farisi pada waktu itu sebagai satu pribadi yang seperti yang kerasukan setan, gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis datang membawakan satu teguran yang seharusnya menjadikan nyanyian duka. Tetapi itu tidak membuat mereka berduka, tidak membuat mereka menangis. Gitu ya, seperti digambarkan tadi dengan anak-anak di pasar tadi yang berkata bahwa kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak juga menangis. Yohanes Pembaptis datang untuk menegur, membawa pertobatan, membuat orang merendahkan diri dan bertobat di hadap Tuhan, memukul dirinya sendiri, dan akhirnya mengakui dosa-dosanya dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Tetapi itu pun tidak bisa membuat orang Farisi itu bertobat. Gitu ya, aku menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak mau menangis. Gitu ya. Dalam Lukas 5 ayat 33-34 dikatakan, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering puasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Pada waktu itu mereka mempertanyakan, kenapa murid Yohanes Pembaptis berpuasa seperti halnya murid orang Farisi, sedangkan murid-murid Yesus tidak pernah berpuasa. Kemudian Yesus menjawab di bawahnya, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Jawaban ini mengandung arti bahwa puasa menjadikan satu bentuk duka cita. Dan digambarkan bagaimana mungkin sahabat mempelai laki-laki ada bersama dengan dia dan mereka harus berpuasa. Gitu ya. Ada saatnya nanti pada saat mempelai laki itu dipisahkan dari sahabatnya, barulah mereka berpuasa. Dan di sini digambarkan bahwa murid-murid Yohanes itu berpuasa. Gitu ya, itu menjadi gambaran bahwa mereka menyanyikan kidung duka. Mereka dalam kondisi di mana mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu, saya pernah buat video tentang puasa, bagaimana puasa itu menjadi gambaran bagaimana orang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia memukul dirinya, dia menaruh abu di atas kepalanya, dan itu merendahkan diri. Dan itu digambarkan seperti anak-anak yang menyanyikan kidung duka. Gitu ya. Tetapi itu pun tidak bisa membuat mereka menangis. Itu pun tidak bisa membuat orang Farisi dan ahli Taurat tadi bertobat. Gitu ya. Dan kalau kita ingat misalnya cerita seperti kayak
Nabi Yunus, salah satunya dia menyampaikan firman Tuhan ke Niniwe, dan apa yang terjadi? Niniwe bertobat, dan salah satu bentuk bertobatannya adalah mereka berpuasa merendahkan diri. Sampai dikatakan dari raja sampai dengan semua hewan mereka berpuasa dan merendahkan diri. Jadi puasa di sini menjadi gambaran bahwa seperti itulah orang yang berduka, seperti itulah orang yang merendahkan diri, seperti itulah orang yang bertobat. Gitu. Dan itu digambarkan bahwa seperti anak-anak yang menyanyikan kidung duka. Gitu. Dan mereka tidak mau menerima Yohanes karena dikatakan bahwa Yohanes tidak makan dan minum, kamu malah berkata bahwa ia kerasukan setan. Jadi seperti anak-anak yang menyajikan kidung duka, tetapi kamu tetap tidak mau menangis. Gitu ya. Dan kemudian Yesus mengabarkan tentang anak manusia. Kemudian anak manusia datang. Dia bilang, dia makan dan minum, tetapi kamu berkata bahwa dia seorang peminum dan pelahap, dan sahabat pemungut cukai. Dan itu digambarkan seperti kami sudah meniup seruling dengan sukacita, gitu ya. Kami sudah menyanyikan lagu-lagu sukacita, meniup seruling bagimu, tetapi kamu juga tidak menari. Kehadiran Yesus selalu digambarkan sebagai satu kabar baik, selalu digambarkan sebagai berita sukacita. Ini berkebalikan dengan yang digambarkan oleh Yohanes. Yohanes digambarkan membawa berita di mana orang bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan itu digambarkan seperti anak-anak yang menyajikan hidung duka. Sementara Yesus datang untuk membawa kabar sukacita, kabar baik. Dan itu digambarkan seperti mereka yang meniup seruling. Gitu ya. Tetapi mereka tetap tidak mau menari. Gitu. Kalau kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan, misalnya seperti tadi saya gambarkan bahwa murid Yohanes berpuasa tetapi murid Yesus tidak, karena pada saat itu mereka berada dengan mempelai, sehingga mereka dalam kondisi sukacita. Gitu ya. Pada waktu Yesus lahir dalam Lukas 2 ayat 10-11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Gitu ya. Kedatangan anak manusia digambarkan seperti orang yang meniup seruling sukacita. Gitu ya. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gitu ya. Dalam Lukas 4 ayat 18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Jadi ini menjadi satu gambaran bagaimana pada waktu itu Yesus menggambarkan bahwa Yohanes sudah datang menegur dengan keras. Yohanes sudah datang menegur untuk menyampaikan satu berita supaya mereka bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu pun tidak mempan. Itu seperti digambarkan seperti anak-anak yang menyanyikan nyanyian duka, tetapi kamu tetap tidak mau menangis. Gitu ya. Dan kemudian akhirnya Yesus datang, dan itu digambarkan seperti anak-anak yang meniup seruling. Gitu ya. Karena Yesus datang membawa kabar keselamatan, Yesus datang membawa kabar baik, Yesus datang membawa kabar bahwa orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dan itu digambarkan seperti anak-anak yang meniup seruling. Tetapi itu pun juga tidak membuat orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu bertobat dan dikatakan kami meniup seruling, tetapi kamu tetap tidak menari. Jelas aku? Jadi ini digambarkan sebagai dua situasi di mana Yesus menggambarkan bahwa orang pada zaman itu seumpama anak-anak yang sedang duduk di pasar. Gitu ya. Tadi saya sudah bilang pasar di sini di mana orang banyak melakukan aktivitas di sana, dan si anak-anak ini melihat berbagai macam ekspresi yang ditimbulkan oleh orang-orang yang di sana. Mungkin ada pembeli yang senang karena dia bisa mendapatkan barang yang dia sedang cari dengan harga murah. Mungkin juga ada, tadi saya sudah bilang, ada penjual yang sedang sedih karena barangnya tidak laku. Dan ekspresi itu semua digambarkan oleh anak-anak sebagai satu bentuk bahwa kami meniup seruling, tetapi kamu tidak menari. Satu ekspresi sukacita, tetapi itu tidak membuat orang lain menari. Dan kebalikannya dia bilang, kami menyanyikan hidung duka, satu ekspresi sedih, tetapi kamu juga tidak menangis. Dan ini digambarkan seperti Yohanes Pembaptis dan anak manusia. Yohanes Pembaptis membawa berita duka cita, membawa berita soal pertobatan, bahwa orang yang berdosa kepada Tuhan, kerajaan surga sudah dekat dan mereka harus bertobat. Gitu ya. Yohanes Pembaptis membawa berita supaya mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi apa kata orang Farisi? Karena dia tidak makan dan tidak minum, malah dia berkata bahwa ia kerasukan setan. Gitu ya. Kami menyanyikan hidung duka, tetapi kamu tetap tidak menangis. Mereka tidak bertobat. Gitu ya. Kemudian anak manusia datang, dan itu digambarkan seperti orang menyanyikan seruling. Gitu ya. Satu berita sukacita, telah datang bagimu kabar baik. Gitu ya. Telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Tetapi itu pun tidak membuat kamu ikut bersukacita atau ikut menari. Malah dikatakan bahwa
Dia adalah sahabat pemungut cukai, dia pelahap dan peminum, gitu ya. Dan ini menjadi gambaran bagaimana Yesus waktu itu menggambarkan angkatan pada zaman itu, yaitu orang Farisi dan para ahli Taurat pada waktu itu menjadi satu pribadi yang benar-benar tidak bisa diajar, tidak bisa dibuat bertobat, dalam satu kondisi bahwa mereka terlalu bebal hatinya, gitu ya. Allah sudah mencoba dengan cara yang keras. Di sana digambarkan dengan Yohanes Pembaptis yang menegur mereka dengan keras, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan itu menggambarkan bahwa sebuah nabi-nabi sebelumnya yang bernubuat seperti itu. Yesus pernah berkata bahwa di antara yang dilahirkan oleh manusia, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, tetapi yang paling kecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Dan Yohanes Pembaptis digambarkan sebagai nabi yang memberitakan tentang Yesus dan dia menyaksikan Yesus lahir langsung, gitu ya. Dan itu mewakili nabi-nabi pada masa perjanjian lama, di mana orang menegur, di mana nabi-nabi waktu itu memerintahkan mereka bertobat dan merendahkan diri. Dan Yohanes membawa berita itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Farisi dan ahli Taurat? Mereka berkata bahwa ia kerasukan setan. Dan itu digambarkan seperti kami menyajikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Kemudian sebagai inisiatif Allah melakukan sesuatu yang berbeda dengan cara dia datang sendiri sebagai manusia. Dan dia membawa kabar sukacita sekarang. Dia membawa kabar baik. Berbahagialah mereka yang menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Gitu ya. Itu digambarkan seperti anak-anak yang meniup seruling. Gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berkata bahwa ia seorang pelahap dan peminum. Dan sahabat dari pemungut cukai dan orang berdosa. Itu juga membuat mereka tidak menari sekalipun sudah ditiupkan seruling. Jelas bagus. Jadi ini menjadi gambaran bahwa menjadi sesuatu di mana orang Farisi dan Saduki pada waktu itu, Yesus gambarkan sebagai sesuatu pribadi di mana Allah sudah melakukan segala cara, dari mulai cara yang keras sampai dengan cara yang lembut, dari mulai cara yang sifatnya menegur supaya mereka bertobat, dari mulai sampai dengan cara yang sifatnya memotivasi, mendatangkan sukacita, itu pun tidak berdampak apa-apa pada mereka. Jelas aku? Ini adalah maksud dari perumpamaan Yesus gambarkan tentang angkatan pada zaman itu. Gitu ya. Dan Yesus gambarkan seperti anak-anak yang duduk di pasar. Mereka saling berseru satu dengan yang lainnya. Kami meniup seruling, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan nyanyian duka, tetapi kamu tidak menangis. Seperti Yohanes datang menegur seperti nyanyian duka supaya bertobat, tapi mereka juga tidak mau bertobat. Seperti Yesus datang yang sudah datang membawakan kabar baik, kabar sukacita, tapi mereka juga tidak mau menari, tidak mau bersukacita. Gitu ya. Mereka tetap dengan seperti itu keadaannya. Jelas aku? Itulah penjelasan kurang lebih mengenai perumpamaan ini. Dan saya bilang perumpamaan ini sesuatu hal yang unik karena Yesus menggambarkan itu sebagai satu bentuk kebodohan atau kekonyolan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu digambarkan seperti anak-anak. Gitu ya. Saya bilang tadi perumpamaan ini berbeda dengan perumpamaan yang lain yang biasa digambarkan seperti orang dewasa, gitu ya. Di mana itu melakukan satu tindakan yang memang sesuatu yang serius. Tetapi di sini digambarkan seperti anak yang sedang duduk dan bermain di pasar. Gitu ya. Itu digambarkan sebagai sesuatu hal, tindakan yang konyol, tindakan yang bodoh yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu. Bagaimana Allah sudah menegur dengan berbagai macam cara, melalui Yohanes Pembaptis tetapi mereka tidak mau bertobat juga, melalui Yesus tetapi mereka juga tidak mau bertobat. Dia berkata kepada Yohanes Pembaptis bahwa dia kerasukan setan. Mereka berkata kepada Yesus bahwa dia adalah seorang pelahap dan peminum dan sahabat memungut cukai. Jadi seperti apapun juga yang Allah lakukan, itu hati mereka terlalu bebal untuk bertobat dan menerima suatu kebenaran. Dan itulah teguran Yesus buat orang-orang pada zaman itu. Dari sini kita akan melihat bahwa ada dua hal yang Yesus tekankan, gitu ya. Yang pertama di sini menggambarkan bahwa Allah sudah berinisiatif dan melakukan segala cara untuk menyelamatkan manusia. Gitu ya. Allah sudah mencoba dari cara yang halus sampai dengan cara yang keras. Allah sudah mencoba dari sesuatu yang mendatangkan duka cita sampai sesuatu yang mendatangkan sukacita. Allah sudah mencoba itu semua. Dan itu menggambarkan bagaimana Allah sangat berinisiatif. Bagaimana Allah sangat rindu melakukan segala cara untuk menyelamatkan manusia. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam Matius 21 ayat 36, ini perumpamaan yang lain. Saya mau bandingkan dengan perumpamaan ini. Ini perumpamaan soal penggarap kebun anggur. Gitu ya, saya juga pernah jinggung perumpamaan ini. Dibilang, Matius 21 ayat 36, kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang semula. Di sini digambarkan bahwa seorang pemilik kebun anggur, cerita lengkapnya Anda bisa baca, bagaimana itu disewakan kepada penggarap-penggarap, dan sampai dengan waktunya, untuk bagi hasil,
Kemudian pemilik kebun anggur itu mengirim hambanya, tetapi kemudian dianiaya oleh penggarap-penggarap tadi. Gitu ya. Dan dikatakan tadi dalam firman Tuhan, menyuruh hamba yang lain dan lebih banyak lagi dari semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Di sini digambarkan bahwa pemilik kebun anggur, yaitu Allah sendiri, melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkan manusia. Melakukan berbagai macam, mengirim berbagai macam nabi, melalui berbagai macam cara Allah menegur manusia. Gitu ya. Ini menggambarkan bagaimana inisiatif Allah. Bahkan kalau kita lihat dari penggarap kebun anggur itu sampai yang terakhir kemudian, kalau begitu aku akan mengirim anakku sendiri, siapa tahu anakku akan lebih disegani. Dan kita tahu bagaimana yang terjadi bahwa kemudian anaknya malah akhirnya dibunuh. Dan itu menggambarkan bahwa usaha klimaks yang Allah lakukan, usaha akhir yang Allah lakukan untuk menyelamatkan manusia, itu dengan mengirim anaknya sendiri, yaitu Yesus Tuhan. Dan itulah yang Yesus gambarkan pada perumpamaan ini. Digambarkan sebagai anak-anak yang sedang bermain, sedang duduk di pasar, dan satu menyanyikan niup seruling tetapi mereka tidak mau menari, dan menyanyikan nyanyian duka tetapi mereka tidak mau menangis. Gitu ya. Yohanes sudah datang memberitakan berita supaya mereka bertobat, tetapi mereka tidak mau bertobat juga. Mereka tidak mau berduka dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yesus datang membawa kabar sukacita seperti anak-anak yang meniup seruling, tetapi mereka juga tidak menyambutnya dengan gembira, dan mereka tetap tidak mau menari, dikatakan seperti itu. Gitu ya. Dan ini digambarkan seperti Allah sudah melakukan banyak hal untuk menyelamatkan manusia. Gitu ya. Kalau kita lihat misalnya pada waktu peristiwa umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, Anda dan saya pasti sangat tahu bagaimana umat Tuhan melakukan banyak hal yang mengecewakan Tuhan. Mulai dari mereka membuat lembu emas, mereka bersungut-sungut, mereka meminta mana, mereka kemudian meminta burung puyuh dan macam-macam yang mereka minta. Gitu ya. Tetapi Allah dengan sabar, dengan berbagai macam cara, akhirnya Allah menuntut mereka masuk tanah perjanjian seperti Allah yang janjikan. Walaupun kemudian 20 tahun ke atas sudah mati terlebih dahulu. Tetapi di sini menggambarkan bahwa kalau Allah membebaskan mereka, maka Allah yang membebaskan mereka akan menuntun mereka sepanjang perjalanan, dan Allah yang sama itu juga yang akan memimpin mereka masuk tanah perjanjian. Gitu ya. Jadi Allah tidak akan membiarkan mereka mati begitu saja. Dan itu menggambarkan bahwa kalau Allah menciptakan manusia, maka Allah akan berusaha memimpin manusia hidup benar, supaya pada akhirnya manusia masuk bersama-sama dalam kerajaan Allah. Dan itu adalah cara Allah. Allah berinisiatif segala macam cara untuk menyelamatkan manusia. Mulai dari cara yang keras seperti Yohanes Pembaptis, sampai dengan cara yang lembut yang Yesus gambarkan. Gitu ya. Mulai cara yang sifatnya mendatangkan duka cita, supaya orang berpuasa dan merendahkan diri, sampai dengan cara yang mendatangkan sukacita, supaya orang menari dan bergembira. Gitu ya. Dan Allah lakukan itu semua untuk menyelamatkan manusia. Gitu ya. Dalam Yesaya 5 ayat yang keempat dikatakan, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu. Di sini digambarkan seperti pemilik kebun anggur dengan kebun anggurnya, dan itu adalah digambarkan Allah sebagai pemilik kebun anggur, dan kebun anggurnya adalah orang Israel itu sendiri. Dan dikatakan apalagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku yang belum kuperbuat kepadanya. Semuanya sudah Allah lakukan. Gitu ya. Aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu di mana Allah sudah melakukan segala sesuatu untuk bisa menyelamatkan manusia. Allah melakukan segala sesuatu untuk manusia akhirnya datang bertobat kepada Tuhan. Tadi saya sudah bilang, manusia itu diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Gitu ya. Dan pada akhirnya Allah memimpin mereka, dan Allah menginginkan supaya manusia kembali berada dalam hadirat Tuhan. Sama seperti orang Israel yang Allah keluarkan dari perbudakan Mesir, Allah yang sama yang memimpin mereka dan akhirnya mereka masuk tanah perjanjian. Dan Allah berusaha semaksimal mungkin untuk pada akhirnya manusia bersama-sama dengan Dia dalam hadiratnya, seperti pada bab pertama Allah menciptakan manusia. Gitu ya. Dan ini digambarkan seperti segala sesuatu yang Allah lakukan dengan bentuk sesuatu nyanyian duka, dengan bentuk seperti peniup seruling. Gitu ya, saudaraku ya. Dalam ayat 33 ayat 14 dikatakan, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi manusia tidak memperhatikannya. Gitu ya. Allah menegur manusia dengan berbagai macam cara. Ada nabi yang dikirimlah, ada keledailah yang berbicara, ada tiba-tiba laut yang terbelah untuk manusia melihat bagaimana kasih Allah atas mereka, dan semuanya Allah lakukan untuk menunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia, untuk menunjukkan bahwa Allah rindu supaya manusia tetap ada di hadiratnya. Itu digambarkan seperti nyanyian duka, tetapi tetap kamu tidak mau menangis. Digambarkan seperti peniup seruling, tetapi kamu tetap tidak mau menari. Gitu ya.
Dalam Matius 12 ayat 39, saya sudah bilang bahwa kedatangan Yesus menjadi manusia itu adalah klimaks. Itu adalah usaha Allah terakhir untuk menyelamatkan manusia. Setelah sekian banyak nabi-nabi dikirim, setelah sekian banyak peristiwa terjadi, klimaksnya adalah usaha Allah yang terakhir adalah Dia mengirim anaknya sendiri, yaitu Yesus Tuhan. Gitu ya. Dan dalam Matius 12 ayat 39 dikatakan, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saya pernah membahas satu video tentang apa itu maksudnya tanda Nabi Yunus. Di sini digambarkan bahwa Allah tidak akan memberikan tanda apa-apa lagi yang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Allah tidak akan menunjukkan tanda apa-apa lagi yang menunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia. Selain bukti bahwa Dia mati dan pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Dan itu adalah tanda buat orang-orang yang tetap tidak mau percaya pada Tuhan. Tidak ada tanda lain yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah selain Dia mati buat Anda dan saya, dan Dia mati dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu digambarkan seperti tanda Nabi Yunus. Gitu ya. Dalam Roma 2 ayat yang keempat dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jelas aku, jadi dengan sabar Allah menunggu Anda dan saya. Dengan sabar Dia melakukan segala upaya supaya manusia kembali bertobat. Karena itu saya bilang tadi, perumpamaan ini digambarkan seperti anak-anak. Gitu ya. Jadi Yesus memandang orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu, Yesus tidak melihat itu sebagai sesuatu yang Dia benci, sebagai sesuatu yang Dia tidak suka. Tetapi Dia melihat ini menjadi sesuatu hal yang sangat konyol dan bodoh. Gitu ya. Dan itu digambarkan seperti anak-anak. Gitu ya. Bagaimana Allah sudah melakukan segala sesuatu melalui firman Tuhan, melalui tanda-tanda yang ada, melalui mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, mereka tetap tidak percaya. Gitu ya. Dan sebenarnya itu semua membawa pada satu pertobatan, dan Yesus menggambarkan bahwa itu seperti anak-anak yang sedang duduk dan bermain di pasar. Jelas ya, Bu? Jadi yang pertama yang kita lihat dari perumpamaan ini, bahwa bagaimana Allah melakukan segala upaya. Allah melakukan segala sesuatunya, itu ada inisiatif Allah. Gitu ya. Dia yang bertanggung jawab menciptakan Anda dan saya, maka Allah berusaha dengan segala macam cara untuk akhirnya membawa kita kembali pada hadirat Tuhan, dan itu menjadi kerinduan Tuhan. Gitu ya. Sampai Dia bilang dalam firman Tuhan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan manusia ini, akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Gitu ya. Dan itu menjadi inisiatif Allah supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku menyanyikan nyanyian duka, tetapi kamu tetap tidak mau menangis. Aku meniup seruling, tetapi kamu tetap tidak mau menari. Apalagi yang harus kuperbuat dengan kebun angurku. Gitu ya. Aku menantikan buah yang manis, tetapi yang kuterima adalah buah yang masam. Jelas aku? Dan itu semua gambaran dalam firman Tuhan bagaimana Allah menanti Anda dan saya. Dan Dia dengan sabar menunggu itu semua dengan maksud supaya membawa kita pada pertobatan. Ini yang pertama, gitu ya. Jadi waktu Yesus menegur orang Farisi pada waktu itu menggambarkan bahwa Yesus menegur mereka tetapi Dia tetap mengasihi mereka. Dan itu digambarkan seperti anak-anak yang sangat konyol. Gitu ya. Dan Dia menanti saatnya mereka bertobat dan kembali pada Tuhan. Dan yang kedua di sini menggambarkan soal kebebalan hati manusia. Bagaimana Allah sudah meniup seruling tetapi mereka tetap tidak mau menari. Allah sudah menyanyikan nyanyian duka melalui nabi-nabinya seperti Yohanes Pembaptis, tetapi mereka juga tetap tidak mau menangis. Dan itu menggambarkan hati manusia yang bebal. Gitu ya. Hati manusia yang keras dan tidak mau diajar. Gitu. Kalau kita lihat dalam Matius 13 ayat 15 dikatakan, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jelas, saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu yang kita harus berjaga-jaga, saudaraku. Seringkali yang menjadi masalah bukannya Allah tidak memperhatikan kita atau bukannya Allah tidak menegur kita, tetapi seringkali hati kita yang terlalu bebal, hati kita yang terlalu keras untuk Tuhan ajar. Gitu ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang keempat dikatakan, ini ciri manusia di akhir zaman, dikatakan, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan pesilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Gitu ya. Dan ini juga Yesus pernah gambarkan, Yesus pernah tegur pada orang-orang Farisi pada waktu itu yang mereka merasa benar. Bahkan dikatakan, selumbar di mata saudaramu kamu bisa tahu, tetapi balok di matamu sendiri kamu tidak bisa lihat. Dan itu menggambarkan orang-orang yang sok tahu, orang-orang yang sebenarnya
dia tidak mengoreksi dirinya sendiri, gitu ya. Dan ini yang terjadi dan digambarkan tadi bagaimana mereka buat mereka Yohanes Pembaptis digambarkan seperti orang yang kerasukan setan karena dia tidak mau makan roti dan minum anggur, gitu ya. Tetapi kebalikannya, waktu Yesus makan dan minum, mereka bilang bahwa dia pelahap dan peminum dan sahabat pemungut cukai. Ini orang-orang yang segala sesuatu dinilai dan menjadi salah di depan dia. Orang-orang yang hanya bisa mengkritik, orang-orang yang merasa bahwa dirinya paling benar sendiri. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang bebal yang membuat Allah sulit mengajar mereka. Gitu ya. Kalau kita perhatikan misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali ada orang-orang yang pendeta A mengkritik pendeta B mengkritik pendeta C, dan begitu terus. Masing-masing merasa masing-masing benar dengan argumentasi firman Tuhan ayat-ayat yang sendiri-sendiri, dan itu menjadi sesuatu hal di mana orang merasa benar sendiri. Gitu ya. Atau suami menegur istri atau istri menegur suami, masing-masing ngotot saling merasa benar. Padahal sebenarnya kalau kita kembalikan dan kita mengoreksi hati kita masing-masing, mungkin memang dua-duanya salah. Gitu ya. Dan inilah yang digambarkan oleh Yesus Tuhan tentang orang Farisi dan Saduki yang selalu bisa menilai orang lain, tetapi tidak mau mengoreksi dirinya sendiri dan mengabarkan bahwa dia seorang pribadi yang bebal dan tidak mau diajar. Sampai dengan cara yang kasar pun tidak bisa, dengan cara yang halus pun tidak bisa. Gitu ya. Padahal itu semua Allah sudah lakukan untuk supaya mereka bertobat dan datang pada Tuhan. Jelas aku? Dan hal yang kedua yang ingin kita perhatikan sama-sama di sini adalah masalah kebebalan hati. Gitu ya. Mari di firman Tuhan katakan jangan keraskan hati. Gitu ya. Kadang-kadang bukannya Allah tidak menegur kita, tetapi kita yang bandel, Saudara. Kita yang merasa so tahu, kita yang merasa bahwa kita bisa melakukannya sendiri. Gitu ya. Padahal justru Allah mau memimpin kita, Allah mau menolong kita, Allah mau menyatakan kehendaknya buat Anda dan saya. Jelas, ini pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari peristiwa ini. Gitu ya. Jadi tadi Yesus menggambarkan bahwa anak-anak ini seperti anak-anak yang duduk di pasar dan kemudian mereka bermain satu dengan yang lainnya. Kami meniup seruling, kamu tidak mau menari. Kami menyanyikan nyanyian duka, tetapi kamu tidak mau menangis. Dan itu digambarkan seperti itu usaha Allah melakukan segala sesuatu untuk umat Tuhan bertobat, untuk manusia bertobat. Tetapi di satu pihak bahwa manusia adalah satu pribadi yang bebal, manusia seringkali mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Jelas aku? Dan bagian yang terakhir yang menarik adalah pada ayat yang ke-35 dikatakan, tetapi hikmat dibenarkan, di Lukas 7 tadi, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Terlepas dari apapun juga, ujung-ujungnya kembali pada hikmat pengertian kita tentang Allah. Dalam firman Tuhan dikatakan adalah takut akan Allah itu adalah permulaan hikmat. Kalau kita lihat dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Dalam Amsal 25 ayat yang kedua dikatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jelas aku? Jadi dari sini semua menjadi gambaran bahwa Allah berbicara dengan satu banyak cara dan bagaimana kita punya hikmat untuk mengerti. Bagaimana kita punya hikmat untuk mengetahui bahwa kita berada pada jalan yang salah. Bagaimana kita punya hikmat untuk menerima suatu ajaran Tuhan dengan hati yang tidak dikeraskan dan kita melembutkan hati kita. Dan Yesus berkata bahwa belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut, dikatakan seperti itu. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu di mana ada dan saya bahwa Allah melakukan segala sesuatu untuk menolong kita. Allah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, Dia memimpin kita, Dia menyertai kita, Dia menegur apabila kita salah. Gitu ya. Tetapi seringkali kita yang memberatkan hati, kita yang mengeraskan hati. Seringkali kita yang bebal dan mau menang sendiri dan merasa sok tahu. Gitu ya. Padahal setiap hari pada saat kita baca firman Tuhan, mungkin Allah menegur kita. Dan itu menjadi sesuatu bagaimana kita harus berhikmat, melihat segala sesuatu teguran Tuhan, melihat segala sesuatu pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Jelas aku? Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini kita sama-sama mengerti bahwa itulah yang Yesus gambarkan dengan perumpamaan anak-anak yang duduk di pasar tadi. Gitu ya, mereka meniup seruling tetapi tidak mau menari, mereka menyanyikan nyanyian duka tetapi juga tidak mau menangis. Gitu ya, Allah melakukan segala sesuatu untuk menolong kita dan itu digambarkan seperti Yohanes Pembaptis dan Yesus yang datang dengan berita sukacita. Tetapi digambarkan juga di sana kebebalan hati, bagaimana sudah dinyanyikan nyanyian dengan yang seruling tetapi tetap tidak mau menari. Bagaimana dia sudah dinyanyikan nyanyian duka tetapi tetap tidak mau menangis. Gitu ya, jaga hati kita supaya tidak bebal di hadapan Tuhan, lembutkan hati kita biar kita menerima setiap teguran Tuhan dengan hati yang lembut di hadapan Tuhan. Jelas aku? Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.